Halo, perkenalkan nama saya Gilberto Silvanus Walahi dengan NIM 1312310, dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pengatur tinggi kursi. Selamat menonton. Oke, jadi sebenarnya untuk mekanisme pengatur tinggi kursi sendiri itu menggunakan mekanisme namanya gas lift. Nah, jadi apa sih gas lift itu? Gas lift adalah komponen berbentuk tabung yang berada di bawah biasanya dudukan kita pada kursi kantor atau kursi putar. Nah, fungsinya ini adalah untuk menaikkan dan menurunkan tinggi kursi dengan bantuan gas bertekanan tinggi yang berada di dalam tabungnya. Di dalam gas lift ini terdapat piston dan gas. Gas ini biasanya berbentuk gas nitrogen yang dikompresi untuk menciptakan tekanan. Nah, terus cara kerja mekanisme pengaturan tingginya ini gimana sih? Oke, jadi ketika kita menekan tuas yang berada di bagian bawah, di samping gas liftnya, ini tuas ini akan menggerakkan mekanisme yang membuka katup kecil dalam gas lift. Katup ini akan mengatur aliran gas yang ada di dalam tabung, dan ketika katup terbuka, gas bertekanan di dalam gas lift akan bergerak ke bagian lain dari tabung, memungkinkan piston untuk bergerak dengan bebas. Nah, gimana dia bisa naik? Jika tidak ada beban berat atau kita sedikit mengangkat diri kita dari kursi saat menekan tuas, gas di dalam tabung akan mendorong piston ke atas. Nah, dorongan piston ke atas inilah yang menyebabkan kursi naik. Sebaliknya, untuk turun, jika kita menekan tuas atau kita duduk di atas kursi sambil membuka katup kecilnya, maka tekanan ini kan memungkinkan piston untuk bergerak ke bawah, membuat kursi turun. Ketika tuas dilepaskan, katup akan menutup kembali, menahan gas di posisi tertentu, dan mengunci ketinggian kursi di tempatnya, di ketinggian yang sudah kita tentukan itu. Sekarang kita masuk ke penjelasan komponen dari gas lift. Nah, sebenarnya gas lift ini punya 8 komponen utama. Pertama itu adalah tabung luar. Tabung luar atau outer cylinder adalah bagian terluar dari gas lift yang menjadi pelindung bagi semua komponen yang berada di dalamnya. Tabung ini biasanya terbuat dari baja atau logam kuat lainnya untuk menahan tekanan gas dari dalamnya dan melindungi mekanisme internal dari benturan dan kerusakan dari luar. Tabung luar inilah yang memberikan kekuatan struktural pada gas lift. Selanjutnya adalah tabung dalam atau inner cylinder. Tabung dalam atau inner cylinder adalah tabung yang bergerak naik turun di dalam tabung luar. Bagian inilah yang langsung terhubung dengan dudukan kursi, sehingga ketika kita mengatur tinggi kursi, tabung dalam inilah yang bergerak sesuai dengan tekanan gas di dalam gas lift. Gerakan tabung dalam ini menciptakan efek naik turun pada kursi kita. Selanjutnya itu komponen ketiga adalah piston. Piston itu adalah komponen utama yang bergerak di dalam tabung gas lift. Bagian ini berada di dalam tabung dalam dan bergerak ke atas atau ke bawah ketika kita mengatur ketinggian kursi. Piston bekerja sama dengan gas yang berada di dalam tabung, menciptakan tekanan yang bisa mengangkat atau menurunkan tabung dalam. Piston ini harus bergerak dengan halus agar ketinggian kursi bisa diatur tanpa hentakan. Selanjutnya ada ke komponen keempat, yaitu adalah katup atau valve. Katup adalah bagian yang juga penting dari mekanisme gas lift yang mengatur aliran gas di dalam tabung. Ketika kita menekan tuas yang berada di samping kursi, kita ini sebenarnya sedang mengaktifkan katup ini. Saat katup terbuka, gas di dalam tabung dapat mengalir bebas dan ketinggian kursi bisa berubah sesuai dengan tekanan pada piston. Setelah tuas dilepaskan, katup akan menutup dan mengunci posisi tabung di ketinggian yang telah kita tentukan. Komponen kelima adalah gas bertekanan. Nah, di dalam gas lift terdapat gas bertekanan tinggi. Nah, gas yang biasa digunakan ini sebenarnya gas nitrogen. Kenapa nitrogen dipilih? Nitrogen dipilih karena sifatnya yang stabil dan aman, karena dia nggak mudah terbakar, sehingga bisa menahan tekanan dalam waktu lama tanpa resiko meledak ataupun bocor. Gas bertekanan inilah yang memberikan daya angkat pada piston, sehingga kursi bisa naik atau turun sesuai dengan kebutuhan kita. Gas ini adalah elemen yang sangat-sangat penting dalam mekanisme gas lift. Selanjutnya adalah pegas. Beberapa gas lift juga dilengkapi dengan pegas atau spring yang membantu mekanisme pergerakan piston. Pegas ini berfungsi untuk menambah tekanan saat kursi sedang tidak diduduki, sehingga kursi bisa naik lebih mudah ketika tuas diaktifkan. Pegas ini juga membantu memastikan pergerakan piston tetap halus saat kita penggunanya mengatur ketinggian kursi. Selanjutnya itu adalah komponen ketujuh, yaitu adalah penutup ujung atau kita sebut juga dengan end cap. End cap adalah bagian kecil yang menutup bagian bawah dari tabung luar.
Penutup ini penting untuk menjaga agar gas nitrogen tadi yang berada di dalam tabung tidak keluar ketika kita sedang menggunakannya. End cap juga berfungsi sebagai penutup terakhir yang menjaga gas lift tetap aman dan tertutup. Dan selanjutnya komponen terakhir adalah tuas pengatur tinggi. Tentu saja kita juga perlu tuas pengatur tinggi yang biasanya terletak di bawah dudukan kursi. Tuas ini dihubungkan dengan katup di dalam gas lift, yang saat kita menarik atau menekan tuas ini, kita dapat sebenarnya menggerakkan katup untuk mengatur aliran di dalam gas di dalam tabung. Tuas inilah yang membuat kita bisa mengatur tinggi kursi dengan mudah, karena tuas inilah yang mengatur aliran gas pada gas lift. Untuk komponen gas lift mungkin itu aja. Oke, jadi untuk gambar gas lift dan komponen-komponennya itu adalah seperti ini. Oke, jadi sebenarnya alasan utama kita menggunakan sistem gas lift ini pada kursi-kursi zaman sekarang, baik di kursi kantor atau di kursi belajar dan banyak lainnya, itu karena pertama, sistem gas lift ini tuh sangat mudah untuk digunakan dan juga semua orang tuh bisa menggunakannya karena ini sangat simple untuk dipahami. Kedua, gas lift ini tuh nggak berisik. Ketiga itu gas lift ini lumayan murah, dan empat itu gas lift merupakan sistem yang lumayan reliable. Jadi untuk di kursi-kursi zaman sekarang yang tingginya bisa diatur, banyak banget yang menggunakan sistem gas lift. Oh iya, juga tambahan, gas lift ini punya kelas-kelasnya sendiri. Nah, kelas-kelasnya itu tuh dikategorikan berdasarkan beban maksimum yang bisa mereka tanggung. Oke, jadi terus apa aja sih mata kuliah yang ada hubungannya sama sistem pengatur tinggi kursi ini? Sebenarnya tuh ada beberapa mata kuliah yang berhubungan. Contohnya pertama, dinamika dan kinematika. Oke, jadi kinematika dan dinamika ini kan mempelajari gerak-gerak dari objek. Sedangkan seperti yang kita tahu tadi, banyak banget bagian-bagian yang bergerak dari sistem pengatur tinggi ini, baik dari pistonnya baik dalam piston di gas lift ataupun tuas yang berputar pada tuas pengatur. Nah, untuk memahami bagaimana masing-masing gerak bisa mempengaruhi gerak yang lainnya, tentu aja kita harus menguasai kinematika dan dinamika, karena di kinematika dan dinamika kita mempelajari bagaimana suatu objek bisa bergerak dan bagaimana gerakan objek itu bisa mempengaruhi gerakan objek lainnya. Selanjutnya itu adalah material teknik. Nah, kenapa material teknik bisa berhubungan dengan mekanisme ini? Pertama, seperti yang saya bilang sebelumnya, setiap gas lift itu memiliki kelasnya masing-masing yang diatur oleh beban maksimum yang bisa ditanggung oleh si gas lift itu sendiri. Nah, gimana kita bisa tahu berapa banyak beban yang bisa ditanggung? Ya, kita harus tahu dulu material yang kita pakai itu apa, baik aluminium ataupun besi. Nah, selain itu, material teknik bisa kita gunakan untuk memilih material yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam pembuatan gas lift itu sendiri. Seperti yang kita tahu, gas lift itu pertama harus ringan biar overall weight dari kursinya juga nggak terlalu berat, dan kedua dia harus anti korosi. Apalagi di bagian tuas pengaturnya, karena tuas pengatur itu adalah bagian yang paling sering kita interaksi, dan kalau misalnya itu korosi bisa menghambat kinerja dari si gas lift itu, dari mekanisme pengatur tinggi kursi itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian tahap produksi dari si sistem pengatur tinggi kursi itu. Oke, kita mungkin bahas lebih fokus ke pembuatan gas liftnya sendiri. Oke, jadi pertama kita mulai dari pemilihan bahan baku. Jadi untuk bahan baku dari gas lift sendiri biasanya terbuat dari baja. Kenapa? Karena kekuatannya terhadap tekanan yang sangat tinggi. Nah, bahan baku baja ini dipotong dan disiapkan untuk tahap berikutnya, yaitu pembentukan tabung. Oke, lanjut ke pembentukan tabung. Tabung baja ini kemudian dibentuk dengan teknik pembentukan seperti drawing dan rolling. Dan dalam proses ini, baja dilewatkan melalui mesin cetak untuk membentuk tabung dengan ketebalan dan panjang yang kita inginkan. Tabung ini harus presisi agar nantinya bisa menahan tekanan gas yang akan ditaruh di dalamnya. Selanjutnya itu di tahap ketiga adalah pengelasan dan penutup ujung. Setelah tabung terbentuk, ujung tabung akan dilas untuk menutup bagian bawah. Pengelasan ini harus kuat dan rapi agar nggak ada kebocoran gas yang nantinya bisa merusak kinerja dari gas liftnya. Setelah itu bagian penutup ujung ini berfungsi untuk menjaga gas tetap berada di dalam tabung dan memastikan daya tahan tabung saat menerima tekanan tinggi itu
dan memastikan daya tahan tabung saat menerima tekanan gas bertekanan tinggi di dalamnya. Selanjutnya itu ada di perakitan mekanisme piston. Selanjutnya, bagian piston ini dibuat dengan presisi tinggi dan dirakit bersama dengan pegas untuk memberikan efek pengangkatan dan penurunan saat gas diaktifkan. Piston ini akan bergerak naik turun di dalam tabung untuk mengatur tinggi kursinya nanti. Nah, gimana dia bisa mengaturnya nanti itu bakal disambungin kayak dengan batang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu ada di pengisian gas bertekanan. Nah, salah satu tahap paling penting dalam pembuatan gas lift yaitu adalah pengisian gas bertekanan. Dalam pembuatan gas lift, gas bertekanan dimasukkan ke dalam tabung. Gas yang biasanya digunakan itu adalah gas nitrogen. Kenapa gas nitrogen? Karena gas nitrogen ini biasanya stabil dan tidak mudah terbakar. Gas ini diinjeksikan ke dalam tabung dengan tekanan tinggi dan langsung ditutup rapat agar tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya itu adalah 2 tahap finishing, yaitu pemeriksaan kualitas. Nanti gas lift yang udah jadi ini bakal diuji oleh secara otomatis di tes naik turun berkali-kali agar memastikan si gas lift ini bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu adalah pengecatan dan finishing sebagai tahap terakhir. Biasanya itu adalah diberi pengecatan atau lapisan anti karat. Finishing ini nggak hanya membuat gas lift lebih tahan lama, tetapi juga memberi tampilan yang lebih rapi dan bersih. Setelah itu gas lift siap dipasang ke kursi dan siap dikirim ke pelanggan dan ditaruh ke dalam kursi. Mungkin itu aja untuk video tentang mekanisme pengatur tinggi kursi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.